Kalau istihadhah dipakai berdosa tidak? Jawabannya tidak berdosa ya. Jadi kalau suami kakak mengajak untuk berhubungan suami istri ya, itu kalau memang kakak tidak ada uzur ya, tidak ada halangan ya penuhi ya. Bahkan kita kan wajib memenuhi ya yang menjadi kebutuhan dari suami kita. Nah, tapi jangan dilakukan di siang hari. Kalau bulan Ramadan tentunya malam hari ya. Kalau di siang hari nanti batal puasanya. Apalagi kalau membatalkannya langsung dengan jimatnya, bukan dengan minum atau makan dulu, langsung batalinnya dengan jima. Wah, bahaya itu. Karena selain itu merupakan dosa yang sangat besar, itu bisa kena kafarat uzma. Nah, untuk penjelasannya insya Allah nanti saya buatkan video yang lebih khusus mengenai kafarat uzma ya, karena membatalkan puasa dengan jima di bulan Ramadan. Nah, kita lanjut ke pembahasan. Nah, kita kembali ke pembahasan bahwa kenapa kok wanita istihadhah boleh hubungan suami istri, gak haram? Karena darah istihadhah itu hukumnya hadas kecil, bukan hadas besar. Sama seperti pipis gitu. Berbeda dengan darah haid, darah nifas itu hadas besar. Wanita haid, wanita nifas itu haram puasa, haram sholat, haram tawaf, haram hubungan suami istri, haram i'tikaf di masjid ya, diam di masjid, haram membaca Al-Quran, dan yang lainnya. Tapi kalau wanita yang istihadhah itu dia tetap wajib sholat, dia tetap wajib puasa, dia boleh hubungan suami istri, dan sholatnya puasanya itu sah ya. Jadi kalau sedang istihadhah sudah melaksanakan puasa ya udah gak perlu dikodok lagi karena puasanya sah, itu sholatnya juga sah. Kemudian dia juga boleh hubungan suami istri gitu ya, dengan syarat tentunya kalau memang kan ada ya istihadhah tuh yang keluar darah deras terus, ada juga yang kadang-kadang keluar kadang-kadang tidak. Umpamanya ini yang deras terus, bila mana memang ketika keluar darah istihadhah yang deras ini tidak membahayakan si suami atau si istri ya maka diperbolehkan, karena hukum asalnya ya boleh begitu. Kemudian wanita istihadhah boleh tidak diam di masjid? Boleh. Wanita istihadhah boleh tidak diam membaca Al-Quran? Boleh. Semuanya pokoknya ketentuan untuk wanita yang suci itu berlaku juga untuk wanita yang istihadhah gitu ya. Jadi karena memang ini adalah hadas kecil, maka tentu tidak ada keharaman seperti melakukan sholat, puasa, dan yang lainnya. Cuma yang perlu dicatat adalah gini, darah istihadhah itu terbagi menjadi dua ya. Ada yang keluar darahnya terus-terusan dan masuk kategori daimul hadas. Jadi dia itu tidak ada masa berhenti yang lama yang cukup untuk dia bersuci dan sholat. Maka ini masuk kategori daimul hadas. Wanita yang keluar darah terus-terusan, bayangin deh kayak yang pipis terus-terusan, wanita pipis terus-terusan. Kalau mau sholat kan seharusnya ya, kalau kita mau sholat itu harus dalam kondisi tidak keluar hadas. Ini, jadi kalau pipis terus-terusan, ada jeda antara waktu satu dengan waktu yang lain, ada jeda di mana jeda tersebut cukup nih, misalkan 1 jam dia keluar pipis terus, tapi kadang ada jeda 1 jam. Nah, maka orang ini belum termasuk kategori daimul hadas, karena ada jeda yang cukup untuk bersuci dan sholat. 1 jam cukup untuk wudhu, untuk sholat cukup 1 jam. Sehingga karena dia masih belum termasuk daimul hadas, dia wajib sholat saat tidak keluar pipisnya. Kalau dalam hal istihadhah berarti dia wajib sholat saat tidak keluar darah istihadhahnya gitu. Nah, sementara kalau orang yang terus keluar darah istihadhahnya terus-terusan, ada berhenti semenit keluar darah lagi, berhenti 2 menit keluar darah lagi, semenit sama 2 menit cukup gak buat bersuci, buat sholat? Ya gak cukup. Maka orang yang keluar darah istihadhahnya masuk kategori daimul hadas, yang asal pokoknya kan tadi seseorang tidak boleh loh sholat sambil keluar darah ya, sambil keluar hadas. Sama halnya seperti seseorang tidak boleh lagi keluar pipis tapi kok dia sholat gitu. Karena memang daimul hadas itu banyak kategorinya, bukan cuma istihadhah. Yang besar keluar pipis terus pun masuk kategori daimul hadas gitu. Cuma bila memang dia terus-terusan keluar darahnya, berhentinya cuma semenit 2 menit, dia tetap wajib sholat gak? Ya tetap wajib sholat. Apakah sholatnya ini bisa dilaksanakan saat dia keluar hadas? Bisa dan sah, karena apa? Darurat. Nah, cuma nanti sebelum sholat dia istinja dulu, membersihkan darahnya. Habis itu dia sumpal menggunakan kapas ke farji bagian dalam. Kalau dia tidak berpuasa, karena ini bulan Ramadan, maka yang tahapan kedua ini yang menyumpal pakai kapas ke farji di skip.
tinggalkan. Yang ketiga, memakai pembalut. Setelah itu dia berwudu. Dengan wudu untuk daimul hadas, niatnya nawaitul wudu'a listibahatis sholatil fardi fardhan lillahi ta'ala. Niat saya wudu untuk diperbolehkan melaksanakan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Nah, niatnya seperti itu. Jangan niat menghilangkan hadas kecil. Kenapa? Kalau niat yang menghilangkan hadas kecil, wudunya tidak sah karena dia kan terus-terusan keluar hadas. Bagaimana hadasnya mau dihilangkan? Kalau darahnya aja, hadasnya aja keluar terus-terusan. Makanya niatnya untuk diperbolehkan sholat. Jadi seperti niat tayamum. Nah, kemudian setelah wudu, lalu melaksanakan sholat. Ya, tentunya pakai mukena dulu ya, tutup aurat dulu. Dan semuanya dilaksanakan secara berturut-turut ya. Tidak boleh terselang oleh perkara yang tidak ada hubungannya dengan kemaslahatan sholat. Seperti main HP, sapu-sapu, beres-beres rumah, nggak boleh. Kalau terselang ya, misalkan dari wudu ke sholatnya itu terselang menunggu berjamaah atau terselang menutup aurat, itu kan ada hubungannya dengan kemaslahatan sholat, maka boleh gitu. Jadi tidak perlu mengulang lagi dari awal. Kalau orang yang dia habis wudu main HP dulu, sapu-sapu dulu, itu kan dia memutus mualahnya atau berturut-turutnya, sementara aturannya harus berturut-turut dari step ke step yang lainnya, maka dia wajib mengulang dari awal ya. Jadi hati-hati ya kalau sedang istihadah. Nah, jadi paham ya, kalau wanita istihadah yang bukan daimul hadas, itu cirinya ada masa berhenti, dia tidak keluar darah, yang masa berhentinya ini cukup untuk dia bersuci dan sholat ya, maka dia wajib sholat di masa tidak keluar darah itu. Nah, tentunya ketika tidak keluar darah ini, sebelum sholat harus apa ya? Tentu harus wudhu dulu dong. Namanya keluar darah istihadah berarti dia berhadas kecil. Kayak kita keluar keluar pipis berarti setelah pipis mau sholat ya harus wudhu dulu gitu. Cuma ketentuannya tidak seperti untuk daimul hadas ya, istihadah yang daimul hadas. Sementara orang yang keluar darah istihadah yang terus-terusan, jedanya ini tidak cukup, jeda berhenti darahnya tidak cukup untuk bersuci dan sholat, maka dia boleh sholat saat keluar darah istihadahnya. Jadi kalau dia pun keluar darah istihadahnya tetap gak batal. Kenapa? Ya orang dia memang keluar darah terus-terusan kok. Jadi keluar darah saat sholat nih, tapi istihadahnya yang daimul hadas ya, dia keluar darah di ma'fu, gak apa-apa, gak batal. Beda yang istihadahnya bukan daimul hadas, macam keluar berhenti lama, keluar lagi sedikit berhenti lama, lalu lagi sholat keluar darahnya, ya batal itu mah itu karena dia bukan daimul hadas. Tapi kalau yang daimul hadas yang terus-terusan lagi sholat keluar darahnya, emang dari tadi juga keluar terus kok gitu ya. Semoga bermanfaat dan mudah difahami.